A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum kaifa halukum jami'an. Alhamdulillah innana bil khair wal Waalaikumsalam. afiyah. Taib. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-ghaliyah wa fi hadhil fursah al-thaminah qadarna al-ikhtifal wa nata'allam maratan ukhra fi hadhil buq'a asy-syarifah. Fa mubasharatan faqat hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ya. Idzan al-yaum sawfa nata'allam amma waqafna bil amsi wa nastamirru wa nasta'nifu fidars as-shalah ya. Kita melanjutkan pembelajaran di bab as-shalah ya, yang di halaman yang ini ya. Nah, tapi sebelum itu ya, qabla dzalika unabbiukum wa kadzalika ukhbirukum bi anna hadzal usbu' insyaallah huwa usbu'ul akhir li ta'allumil lughal arabiyyah fi hadzal syahr ya. Jadi untuk bulan ini kita belajar terakhir itu pada minggu ini ya. Jadi hari ini nanti sama satu lagi di hari Rabu itu adalah pertemuan terakhir selama di bulan Ramadan. Maka ya kalau bisa dimanfaatkan ya waktu yang masih tersisa, karena antum belajar di bulan Ramadan sama belajar tidak di bulan Ramadan beda. Karena kalau di bulan Ramadan itu pahalanya digandakan ya. Jadi ketika antum malam ini belajar, nah ini termasuk beribadah, apalagi belajar bahasa Arab ya, bahasa yang bahasanya Al-Qur'an, bahasa yang termasuk dalam bagian agama Islam, maka berbeda ya, derajatnya berbeda. Maka dimanfaatkan, masih ada 2 hari lagi. Sekarang sama Rabu ya, sekarang sama Rabu. Maka dimanfaatkan karena insya Allah berbeda ya ajarnya itu, ajrunnya atau saubunnya itu berbeda. Pahala atau ganjarannya itu berbeda ketika kita menuntut ilmu di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Sama seperti kita beribadah di bulan Ramadan sama tidak beribadah di bulan Ramadan, sama beribadah di selain bulan Ramadan itu kan berbeda ganjarannya. Maka silakan dimanfaatkan untuk pembelajarannya. Ya insya Allah pembelajaran kita juga nggak lama ya. Cuma 1 jam atau sekitaran 1 jam, dan itu pun kalian kalau emang nggak bisa aktif ya nggak apa-apa, silakan izin, dalam artian cuma izin nyimak, insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi masih ada 1 pertemuan lagi untuk bulan Ramadan di hari Rabu besok, maka silakan dimanfaatkan ya. Dan insya Allah kita langsung lanjut saja pembelajaran di halaman ini ya. Kita sampai halaman 29 ya. 129 yang ini. Sudah dibuka semuanya? Fatahtum? Bil amsi kadzalika ukallifukum bil wajibah ya, fi hadhihi safhah fi hadha tadrib ana ukallifukum jami'an bil wajibah ya. Kemarin ana sudah kasih tugas juga yang menjawab pertanyaan ini ya. Banyak yang sudah benar ya dari menjawab pertanyaan ini. Ya, man sayusolli fil masjidil haram. Nah, ini disebutkan namanya. Di sini kan ada Yusom sama Soleh ya, sesuai di percakapan ya. Dan anak kira juga man sayusafiru bit ta'ira, ini nanti jawabannya juga sama. Soleh sayusafiru
Bit-ta'irah. Jadi anak kira tugas ini nggak terlalu susah ya, tinggal nambahin nama-nama saja. Dan kemarin yang sudah koreksi juga banyak yang benar ya, karena nggak terlalu susah ya. Maka kita langsung lanjut aja untuk hari ini. Kita lanjut di Al-Hiwar Ats-Tsalis ya. Percakapan ketiga. Ya, yang di sini ya, Al-Hiwar Ats-Tsalis. Saya pembasyaratan ya, langsung ikutin Ana. Ya, silakan ikutin Ana bareng-bareng. Ini percakapan Sodik dan Sobir ya. Hadza adzanul asri. هذا أذان العشر. Hayya bina ilal masjidi. هيا المسجد Ana usalli fil bayti. أنا أصلي في البيت. As-salatu fil masjidi afdol. الصلاة في المسجد أفضل. Al-masjidu ba'idun. المسجد بعيد. Al-masjidu qaribun. المسجد قريب. Hal anta maridun. هل أنت مريض؟ La ana bi khair. لا أنت بخير. Anta kaslan. أنت Hadza sahih. Asif. هذا آسف. Ana dhahibun ilal masjidi. أنا ذاهب إلى المسجد. Intazir. Ana dhahibun ma'aka. انتظر. أنا ذاهب. معك. Ya, jadi ini percakapan tentang sholat juga ya. Silakan dua-dua ya percakapan. Coba Putri jadi Sodik, Bu Iva jadi Sobir ya. Silakan. هذا أذان العشر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أنا ذاهب معك. Mumtaz ya. Jadi ini percakapan tentang sholat juga. Tapi di sini ada beberapa mufrodat baru ya. Jadi kita langsung coba lihat mufrodat yang di bawah ya. Nah, ini ada mufrodat yang di bawah ya. Coba ikutin anak. Yantaziru. ينتظر. Yantaziru. Yang Nah, ini bukan Al-Quran ya. Dan bukan nggak ada hukum tajwid. Jadi bukan yang taziru. Jelas ya. Kalau bahasa Arab bacanya jelas. Yantaziru. Ya, bukan yang taziru. Yantaziru ya. Yantaziru. Ma makna yantaziru? menunggu. Sedang melihat. Bukan Melihat. yanzuru ya. Kalau melihat yanzuru. Cuma kalau yantaziru ini gambar apa ini? Menunggu. Menunggu. Yang menunggu. Yantaziru menunggu. Dia sedang menunggu. Ya, berarti nanti kalau fi'il amarnya tadi intazir. Intazir. Itu artinya tunggulah ya. Tunggulah. Fi'il amr ya. Yantaziru intazir. Sama seperti yastami'u istami. Yastami'u istami. Yajtami'u ijtami. Itu artinya menyuruh nanti ya. Berarti yantaziru ini adalah sedang menunggu. Cuma nanti kalau intazir nanti artinya tunggu. Tunggulah ya. Sahih. Ma makna sahih? Benar. Sahih benar ya. Qaribun. Ma makna qaribun? Dekat. Qaribun dekat. Ba'idun Jauh. jauh. Kebalikan ya. Qaribun dekat. Ba'idun jauh. Maridun. Ma makna maridun? Sakit.
Maridun sakit. Kaslan, apa makna kaslanu? Malas. Malas. Kaslanu malas. Ya, zahibun, apa makna zahibun? Orang yang pergi. Zahibun Zahib. pergi ya. Orang pergi. Ini isim fa'il dari zahaba. Zahaba artinya sedang pergi, telah pergi. Kalau zahibun orang pergi. Ya. Orang pergi. Dan ini bisa Zahibun. kita jadikan fi'il juga, bisa kita jadikan maknanya kata kerja. Asif, mana asif? Maaf. Asif artinya maaf ya. Oh, Asif artinya maaf. Langsung saja kita artikan. Coba dibaca dua-dua ya dan diartikan. Coba dari Kaila ya. Wujud Kaila. wujud Ustaz. هذا أذان العصر هيا بنا إلى المسجد. Ini adzan asar itu apa Ustaz ya? Ya azan ya. Kemarin. Oh iya ya. Hadza adzanun asir, ini adzan asar. Hayya bina ilal Apa makna hayya bina ilal masjid? Mari kita ayo Ah, ya mari kita ayo kita pergi ke masjid. Ya, nah. mari kita ke masjid ya, Kita atau ke ayo mari kita ke masjid. Yang bawahnya dua, silakan Bu Iva ya. Ana usolli fil bait. Saya sholat di rumah. As-sholatu fil masjidi afdalu. Sholat di masjid itu lebih utama. Mumtaz. Di situ ada afdol ya, seperti bahasa Indonesia lebih afdol. Afdol itu lebih utama atau lebih baik ya. Baik, yang bawahnya silakan Putri ya. Yang sini ya langsung. Ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta maridun? La, ana bi khairin. Masjid dekat. Masjid jauh. Masjid dekat. Apakah kamu sakit? Tidak, saya baik-baik saja. Nah, al-masjidu ba'idun, al-masjidu qaribun. Masjidnya jauh, tapi Sobir nanggepin tidak, masjidnya itu dekat. Apakah kamu hal anta maridun? Apakah kamu sakit? La ana bi khair, tidak. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah. Selanjutnya ST. Ada ST? Nggak bisa ya. Anta bisa. Gimana? Nggak dengar suaranya apa? Lagi di dalam production lagi kerja jadi nggak bisa. Oh, naam. Pelan Mbak Sa. Anta kaslan. Mana anta kaslan? Kamu malas. Ya, kaslan malas ya. Kamu malas. Ada sahih asif. Ada sahih asif. Ini benar. Iya benar. Maksudnya. Ada sahih. Ya benar. Saya malas ya. Asif, maaf. Hada sahih, asif. Maaf. Maaf ya. Ana zahibun ilal masjid. Terus kemudian setelah dibilang gitu, ya udah saya pergi ke masjid duluan kayak gitu ya. Ana zahibun ilal masjid, intazir. Tiba-tiba dia bilang intazir. Mana intazir tadi? Tunggulah. Tunggulah. Tunggu bentar ya. Ana zahibun ma'aka. Ana zahibun ma'aka. Aku juga ingin pergi bersamamu. Saya pergi bersamamu atau saya ikut bersamamu juga gitu ya. Sip ya, coba kita jawab bareng-bareng ya. Hadzal hiwar fi shobah. Hadzal hiwar fi shobah. La.
Nah, Eh. ma makna hadzal hiwar fi subah? Hiwar ini pada Percakapan pagi. Ah, Pada pagi percakapan hari. ini di pagi hari. Soi am khata. Foto. Ah, ini asor ya. Kalau asor itu kapan berarti? Masa. Ah, Fil masa. sore ya, fil masa. La hadzal hiwar, nanti jawabannya hadzal hiwar fi subah. La hadzal hiwar fil Fil masa. masa ya, fil masa sore ya. Hadzal hiwar masa. fil bait. Hadzal hiwar fil bait. Sohi. Ah, ma makna hadzal hiwar fil bait? Percakapan ini Percakapan ini di rumah. Soi am khata? Sohi. Ah, sohi ya. Ini masih di rumah ini percakapannya, bukan di masjid. Jadi kan dia mau ke masjid, tapi kan ngomongnya itu masih di rumah. Berarti jawabannya na'am hadzal hiwar fil Naam na'am hadzal hiwar fil Fil bait. bait. Sabirun yusolli fil masjid. Sohi. Sabirun yusolli fil masjid. Sohi. Sahih ya. Naam Ini cuma dicontreng sama silang ya. Kalau sesuai di sini berarti contreng, kalau tidak khotok ya, atau disilang. Sabirun yusolli fil masjid. Sahih am khotok? Sohi. Sahih ya. Sodikun yusolli fil bait. khata. Sodikun yusolli fil bait. Saya am khotok? Khata. Sohi. Sodikun yusolli fil bait. Sohi. Khotok ya, karena dia kan Ikut. ikut ya. Jadi Khata. khotok. Bala. Khotok ya. Sodikun yusolli fil bait. Ada khotok ya. Al-masjidu qaribun minal bait. Sohi. Al-masjidu qaribun minal bait. Saya am khotok. Sohi. Al-masjidu qarib ya, masjidnya dekat. Sahih. Sabirun maridun. Saya am khotok. Khoto. Khoto. La ya, dia tidak sakit ya. Sodikun kaslan. Kaslan. Sohi. Sohi. Ada sahih ya, sodik malas ya. Zahaba sodikun ma'a sabirin ilal masjid. Sohi. Jadi Sahih. sodik pergi bersama sobir ke masjid. Sahih am khotok. Sahih am khotok. Sohi. Ada sahih ya. Yang terakhir ini benar. Baik, ya, hal indakum soal, apakah ada pertanyaan dari hiwar ini? Ya, saya. Baik, ya kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada Rotib as-salawat al-khams biwad'il arqam wahid isnani salasa arba'a khamsa fil murabba'at. Jadi ini dirapikan ya. Dia sholat keberapa ya? Sebutkan angkanya saja ya. Sholatul Isya. Ayo Rokmin, sholatul Isya. Arba'a. Bukan rokaatnya, tapi sholat keberapa? Oh. Sholatul Isya. Dalam sehari itu sholat Isya itu sholat keberapa? Sholat Kelima. As-sholah ar-rokam. As-sholah ar-rukumul khamis. Ya. Khomsah ya. Sholatul Isya khomsah. Sholatul Asri. Salat.
Salasa. Salasa. Salat asri salasa. Salatul maghrib Arba. arba'ah 4 ya. Salatul fajar Wahid. wahid. Salatul zuhur Ithnan. nani ya. Nain. Jadi salat fajar itu bermakna salatul subuh ya, sama aja. Salatul fajar, salatul subhi, sama ya. Drib doa lama alal kalimah al ghoribah. Nah, ini kita lanjut aja langsung. Yang bawah ini juga sama, ini ada mufrodat. Nah, ini kita masuk mufrodat idofiyah saja. Kosakata tambahan ya, mufrodat idofiyah. Jadi ini kosakata tambahan yang ada dalam bab ini ya. Al-mufrodat idofiyah. Tip ya. Nah, ini ada angka, ini ada tartibin, angka urutan untuk mudzakkar. Coba ikutin Ana ya. Al-awwal, Al-awwal. as-tsani, Al-thani. at-tsalits, Al-thalith. ar-rabi', Ar-rabi. al-khamis, Al-khamis. as-sadis, As-sad. as-sabi', As-sabi'. as-tsamin, At-thamin. at-tasi', At-tasi. al-ashir. Al-ashir. Nah, jadi ini semua adalah angka urutan ya untuk mudzakkar. Angka urutan untuk Mudzakkar. ya, angka urutan untuk mudzakkar. Jadi kalau kita ngomong nanti lantai ya, lantai itu ad-daur ya. Lantai itu ad-daur. Nah, nanti kalau kita lantai 1 bahasa Arabnya apa? Ad-daur awal. Ah, sesuai di sini 1 kan al-awal, berarti ad-daur Al-awwal. awal. Kalau kita ngomong lantai 8 bahasa Arabnya, Ad-daur at-thamin. yang di sini ya, ad-daur ats-tsamin, lantai 10. Ad-daur al-ashir. Ad-daur al-ashir. Ya, lantai 4, Ad-daur ar-rabi'. ad-daur ar-rabi, lantai 5, Ad-daur al-khamis. ad-daur al-khamis ya. Jadi itu adalah lantai-lantai ya yang ada dalam bahasa Arab. Ini ada tartibi ya. Untuk mudzakkar ya, ad-daur itu mudzakkar. Nah, kalau mu'annas nanti berbeda ya. Al-awwal nanti al-ula, nanti ada lagi pembahasannya. Jadi ini khusus buat yang mudzakkar. Ya. Contoh kayak ad-daur mudzakkar. Nanti kalau kita ngomong rumah kan al-bait. Nah, al-bait mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Mudzakkar juga. Jadi nanti kalau kita ngomong rumah kelima ya, nanti al-bait al-khamis ngikut ini ya. Paham tuh ya? Fahimna. Jadi ini angka urutan untuk mudzakkar. Nah, ini ada latihan-latihan saja. Nah, silakan dihafal nanti ya. Baik, kita langsung lanjut aja di at-tarakib an-nahwiyah ya, latihan ke bab ini ya. Baik, tajarlah itu ya.
Sip. Ya, kita lanjut lagi. Ovan tadi ada urusan bentar ya. Silakan ikutin Ana ya. Kita masuk di latihan ya, tadrib an-nahwiyah, tarokib nahwiyah. Latihan menyusun secara nahwu ya. Nah, ini ikutin Ana ya. Kita baca contohnya dulu. Ila aina tadhabu? Ila aina tazhabu? Adhabu ilal masjidil haram. Azhabu ilal masjidil haram. Limadha? Limadha? Liusalliyal jumu'ah. Liusalliyal jumu'ah. Ya, coba kita artikan ila aina tadhabu. Ma makna? Kemana kamu pergi? Ya. Ila aina tadhabu, kemana kamu pergi? Adhabu ilal masjidil haram. Saya pergi Masjidil Nah, Haram. saya pergi ke Masjid Haram, Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Jadi tulisan Al-Masjidil Haram seperti ini ya, Al-Masjidil Haram. Ya, bukan Masjidil Haram, bukan idofa, tapi ini susunya na'at wal man'ud. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Haram. Bukan Masjidul Haram ya. Jadi yang benar seperti itu. Sesuai di buku ini ya. Limadha? Kenapa? Liusalliyal jumu'ah. Karena Sholat salat Jumat. Jumat. Liusalliyal jumu'ah untuk sholat Jumat. untuk sholat Jumat. Ya. Jumat. Nah, silakan nih dirubah masjid sama sholatnya aja. Ya, di sini ada masjid sama ada sholatnya. Coba ini dua-dua ya, dua-dua. Atas bawah ya. Atas ini dan bawahnya. Coba dari Putri dulu ya. Ila aina tazhabu? Azhabu ilal masjidil nabawi. Limadha? Liusallil fajri. Liusalliyal. Liusallil fajra. Bawahnya. Ana lagi set. Tolong teksnya set. Ila aina tazhabu? Azhabu ilal masjidil aliin. Limadha? Liusalliyal maghribi. Maghriba ya. Maghrib. Nah, ini yang perlu antum perhatikan ya. Ini kenapa liusalliyal jumu'ata, ini liusalliyal fajra, liusalliyal maghriba. Kenapa fathah? Ya, kalau kita ngomong liusalliyal maghribi salah ini. Tapi kenapa liusalliyal maghriba? Ada yang tahu jawabannya? Ada? Coba kalau kita ngomong sholat fajar itu sholat zuhur, sholat asar itu apa itu? Asarnya itu sebagai apa? Naam ya, sebagai objek atau kalau dalam bahasa Arab namanya? Maf'ul bih ya, maf'ul bih namanya. Kalau maf'ul bih fathah. Ini kenapa liusul jumu'ata fathah? Ya, karena maf'ulun bih. Ya. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, yang di atas al-masjidin nabawi. Jadi tadi ilal masjidin nabawi. Nah, tapi yang di bawah apakah ada alif lam? Di sini ada alif lam nggak? Lah. Maka nanti bacanya bukan ilal, bacanya ilah saja. Ila masjidi ali. Ila masjidi aliyin. Karena yang di atas ini hukumnya na'at wal man'ud. Yang ini tuh sifat ya. Sifat. Na'at wal man'ud. Sedangkan masjid ali ini mudhof dan mudhof ilaih. Kalau mudhof dan mudhof ilaih itu nggak boleh dikasih alif lam.
mudhof yang di depan nggak boleh dikasih alif lam. Ini nggak boleh kalau kita kasih alif lam karena ini adalah secara hukum nahwu adalah mudhof dan mudhof ilaih. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau di sini nggak ada alif lam maka mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau di sini ada alif lam berarti naat wal man'ut atau sifat ya. Bedanya apa? Kalau naat wal man'ut itu sifat. Kalau kita al masjidul haram kan sifat, masjid yang suci ya. Al haram kan suci. Masjid yang suci. Masjid Nabawi ini juga masjid dinisbatkan ke Nabi ya. Jadi dia naat juga. Nah, kalau idhofah itu kepemilikan atau nama ya, Masjidu Bilal. Maka ini Masjid Bilal namanya Bilal ya. Paham ya maksudnya? Masjidnya Bilal. Kalau kita Masjidu Bilal ini masjidnya Bilal. Masjidu Faisal masjidnya Masjidnya Faisal. Faisal. Kalau secara nama. Jadi itu yang membedakan sifat dan mudhof ya. Idhofah dan sifat ya. Kalau idhofah itu nanti ada mudhof dan mudhof ilaih. Sedangkan kalau sifat naat wal man'ut. Dan kalimat ini antum bisa ngelihat perbedaannya ya. Nah, yang ada alif lam dua-duanya ini naat wal man'ut. Sedangkan yang nggak ada alif lam ini idhofah. Atau mana? Silakan gambar kedua ya, yang ini juga Kaila ya. Nah, Ustaz. Ila aina tadhhabu? Adhabu ila masjidi Bilalin. Limadha? Liusalli dhuhra. Liusalliyat Liusalliya dhuhra. bawahnya lagi. Ila aina tadhhabu? Adhabu ila masjidi Faisalin. Limadha? Liusalliya al-isya. Mumtaz. Sampingnya ada Bu Ifah. Maujudah. Silakan ya. Ila aina tadhabu? Adhabu ila Masjid Utsman. Limadha? Liusalliyal asra. Ila aina tadhabu? Adhabu ilal Masjidil Haram. Limadha? Liusalliyal fajr. Mumtaz. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada hukum ini zuhra, al-asra, al-fajr ini karena maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih itu fathat. Ya, jadi ini maghriba, al-isya'a, az-zuhra. Sedangkan nanti ada al-Masjidin Nabawi sama Masjidil Bilal ini beda. Kalau yang bentuknya dua-duanya ada alif lam nanti naat wal man'ut, sedangkan kalau nggak ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Nah, tapi kalau antum nanya ini kenapa li usolliya? Karena setelah li itu harusnya fathah ya. Jadi seperti ini ya, aktubu ya, aktubu. Ma makna aktubu? Menulis. Saya menulis ya, saya Menulis. tapi kalau nanti ditambahin li aktuba, nanti artinya untuk menulis. Nah, kalau ada li nanti jadi aslinya aktubu, aslinya domah bu. Nanti jadi fathah aktuba. Jadi fathah karena ada li. Nah, ini juga sama. Ini aslinya usolli, cuma karena ada li jadi li usolliya. Kalau nggak ada li nanti usolli. Jelas ya? Nah, karena ada li yang di sini lah. Li itu artinya untuk ya. Li ini huruf jar aslinya, tapi kalau nyambung fiil nanti ada an-nya. Jadi aslinya li an usolliya, cuma an-nya ini hilang. Jadi li usolliya. Li an karena setelah an itu fathah. Ya. Jelas ya maksudnya? Jelas. Bawahnya ya kita
Masuk latihan 2. Coba ikutin Ana. Limadza anta musafirun ila Makkah? Limadza anta musafirun Ila Ma makna? Kenapa kamu ke Mekah? bepergian ke Mekah? Jadi ini meskipun bukan kata kerja ya, musafirun ini adalah orangnya ya. Jadi kalau kita ngomong musafir itu artinya apa? Ya orang yang bepergian, orang yang bepergi. Yang jauh. Ya, orang yang bepergian. Cuma isim fa'il itu bisa dijadikan fi'il. Isim fa'il orang kata yang menunjukkan nama orang itu bisa dijadikan kata kerja. Contohnya di sini. Limadza anta musafirun ila Makkah? Nanti artinya bukan kenapa kamu orang bepergian ke Mekah. Nggak usah seperti itu, langsung aja kenapa kamu pergi ke Mekah. Nah, jadi isim fa'il nanti bisa bermakna kata kerja juga ya. Silakan ini dirubah domir sama tempatnya saja. Ini sudah ada domir, sudah ada tempatnya ya. Coba langsung aja ya, Putri ya, gambar pertama. Ilal Madinah. Limadza anti musafirun ilal Madinah? Nah, sampingnya silakan Kaila. Ini kalau anti ya, kalau anti nanti jadi gimana? Musafiro. Musafir. Coba ulangi. Limadza anti musafirah ilal Makkah? Ilal Ilal Makkati? Madinah. Ilal sesuai gambar. Ilal Madinah. Ilal Madinah. Salah lihat. Kalau perempuan nanti jadi musafiratun. Musafiratun atau musafirah nggak apa-apa. Tapi kalau pengen jelas ya ditanwinkan saja musafiratun. Silakan selanjutnya Kaila ya, gambar kedua. Limadza huwa musafirun ila Misra? Selanjutnya Bu Iva. Limadza hiya musafiro ila Turkiyah? Mumtaz. Ya. Jadi kalau isim fa'il nanti kalau berbeda laki-laki atau perempuan nanti dikasih tamar butoh ya. Jadi ini kalau laki-laki musafirun. Sama seperti tadi, ana zahibun ilal masjidi. Ana zahibun ilal masjidi. Nanti kalau perempuan gimana? Zahibatun. Ana zahibatun, ana zahibah ya ilal masjid. Jelas ya maksudnya sini. Jelas. Jadi bisa pakai isim fa'il bisa, tapi kalau perempuan nanti dirubah. Cuma kalau laki-laki ya sesuai tadi zahibun, musafirun. Baik, selanjutnya tadrib as-salis latihan ketiga. Coba ikutin Ana. Do'il munabbiha bijanibika. Do'il munabbiha bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibah. Hadhihi fikratun thayyibah. Do'il munabbiha bijanibika. Ma makna? Letakkan jam beker di sampingmu. Do'il munabbiha bijanibika. Taruhlah atau letakkan al-munabbih itu yang ini ya. Jam beker. Jam beker. Bijanibika itu di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah, ini Ide yang bagus. Ini ide yang bagus. Jadi do ini adalah ini fi'il atau bukan nih do? Doi. Fi'il amr. Kata kerja perintah ya. Dan al-munabbiha ini fathah karena Maf'ul bih. nah ini sama seperti yang tadi ya. Usalliyal fajro, usalliyal subuh al-asra, usalliyal asra. Nah ini objek maf'ulun bih, jadi fathah. Ya, silakan diganti barangnya saja. Ini munabbih, nanti silakan dirubah sesuai barang yang di bawah ya. Silakan atas bawah ya, dua-dua. Coba dari Putri. Do'i al-Qur'ana bijanibika.
فهذه فكرة طيبة. دعي الشاي بجانبك هذه فكرة طيبة. Silakan Kaila sampingnya. نعم. ضع الكتاب بجانبك هذه فكرة طيبة. ضع القهوة بجانبك هذه فكرة طيبة. Sampingnya Bu Iva. Do'i as-sahifata bijanibika hadhihi fikratun thayyibah. Do'il ma'a bijanibika hadhihi fikratun thayyibah. Jadi seperti itu ya. Ini dia yang bagus. Hadhihi fikratun thayyibah ya. Nah, ini dia yang cemerlang, ini dia yang bagus ya. Hadhihi fikratun thayyibah. Sip. Ini yang sampingnya sama saja ya. Ini objek itu tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas ya. Tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Jadi nanti kalau objeknya mudzakkar atau objeknya muannas, apa bedanya ya? Nggak ada. Ya. Nanti misalnya lihat ini al-munabbih ini mudzakkar, sedangkan nanti kalau al-qahwa atau as-sahifah juga sama saja. Jadi kalau maf'ulun bih itu tidak mempengaruhi ya. Maf'ulun bih tidak mempengaruhi mudzakkar muannasnya. Jadi yang penting dia fathah ya. Betul ya? Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk latihan 4 ya. Nah, ini kita masuk latihan 4 al-mithal ya. Ikutin Ana ya. Kita baca dulu contohnya. Ana zahibun ilal masjid. Ana zahibun ilal masjid. أنا ذاهب إلى المسجد. Intazir ana zahibun ma'aka. Intazir أنا ذاهب معك. Baik, ma mana? Ana zahibun ilal masjid. saya pergi. Saya pergi ke Saya pergi ke masjid. Intazir ana zahibun ma'aka. Tunggulah. Saya Saya pergi. Intazir, tunggulah. Saya ana zahibun ma'ak. Saya pergi bersama dengan. Baik, ini silakan dirubah isi majrurnya ya. Ini al-masjid kan isi majrur ya. Ini kasroh karena ada huruf jar. Dan dia al-masjid ini nanti hukumnya isi majrur ya. Isi majrur karena sebelumnya ada ilah. Silakan dirubah masjidnya saja ya. Dua-dua sesuai gambar sini ya. Baik, dari Putri ya. Ana zahibun ilal madrasati. Intazir, ana zahibun ma'aka. Ana zahibun ilal makkati. Yang nggak ada alif lam ya. Jadi Kata. Ana zahibun ila makkata. Intazir, ana zahibun ma'aka. Jadi ini kalau nggak ada alif lam ya nggak boleh ilal ya. Ilah saja. Silakan Kaila ya. Gambar sampingnya. Ana zahibun ilal baiti. Intazir, ana zahibun ma'aka. Ana zahibun ilal madinati. Intazir,
ana dhahibun ma'aka. Sampainya silakan Bu Iva. Ana dhahib. Ana dhahibun ma'ak. Ana dhahibun ila syaqqati. Intadhir. Ana dhahibun ma'ak. Jadi ini tadi bacanya apa? Musol? Musalla. Ah, Musalla. ini tetap ya. Kalau kalian menemukan yang ada ya maksuro, yang ada ya seperti ini meskipun ada huruf jar tidak dirubah ya. Jadi tetap ilal musol, Salah. ilal musolla, nggak boleh ilal musolli. Tidak seperti sebelumnya ilal baiti, ilal madrasati, ilal madinati. Nah, ini kalau ada ya seperti ini nanti tetap ilal musolla. Begitupun juga Makkah. Nah, Makkah ini adalah mamnu' minas shorof. Mamnu' minas shorof itu tidak bisa kasroh. Jadi kalau ada huruf jar nanti fathah dia, ila Makkah. Nanti pembahasan lebih lanjutnya nanti kita akan belajar ya mamnu' minas shorof. Yang penting ini kenapa nggak bisa kasroh Makkata? Nah, karena dia jawabannya mamnu' minas shorof atau isim ghairu munsharif. Ya, seharusnya kan ada ila kasroh ya, ilal madrasah, ilal bait. Nah, sedangkan ini musola ini apakah dibaca kasroh kalau ada ilah? Nah, ini jawabannya tidak. Karena dia isim maksur. Isim yang ada ya, maksuro yang ya yang seperti ini ya. Nah, dia nanti juga nggak dibaca kasroh meskipun ada huruf jar ya. Paham tuh, ya? Aina. Baik, kita masuk latihan 5 ya. Coba ikutin dulu. Ahmadu yastayqidu mubakkiran. Ahmadu Mubakkiron. Istaykid anta mubakkiran. Istaikid anta Mubakkiron. Ya. Ahmadu yastayqidu mubakkiran. Ma makna? Ahmad Bangun lebih telat. Nah, Ahmad bangun lebih lebih awal. awal ya. Ahmad bangun lebih awal. Istaikid anta mubakkiran. Nah, ini artinya apa kalau istaikid anta mubakkiran? Bangunlah kamu lebih awal. Bangunlah kamu lebih awal ya. Jadi ini kalian tambahin nama saja ya. Terserah namanya. Ini kan ada Ahmad ya. Ini mau pakai Ahmad juga nggak apa-apa sih. Terserah. Yang penting disesuaikan fiil yang ada di bawah ini ya. Nah, terserah mau ganti nama atau pakai Ahmad juga boleh. Coba Putri ya. Dua-dua ya, atas bawah juga. Kalau yaqra'u jadi apa? begitu. Itu sudah ada ya, Yes. yang fiil amarnya itu yang sampingnya. Ini kan fiil amr. Nah, ini kan sudah ada di sampingnya ini. Tinggal disambung dirubah. Ini kan fiilnya, ini fiil amarnya yang di sini. Jadi yastaqra'u. Gimana maksudnya? Yang ubah yang Ahmad yastaiqizu tuh yang yaqra'unya Ya tidak, Ahmad ya kan dia laki-laki ya. Tidak dirubah. Dirubah kata kerjanya aja. Enggak, domirnya tidak dirubah. Jadi gimana coba? kurang paham. Dan kalau yang tuh Ahmad yastaiqizu berarti tetap yaqra'u, Ustaz. Ya tetap nggak ada bedanya. Ini kan yastaiqidu. Nah ini apakah berbeda ya? Sama. Nggak, maksudnya yang dirubah kan kata kerjanya. Ini yastaiqidu. Nah ini yaqra'u. Maksudnya dirubah itunya. Domirnya tidak dirubah ya. Ahmad yaqra'u Quran. Oh. Berarti Ahmad yaqra'u Al-Qur'ana mubakiran itu, Ustaz. Ahmad yaqra'ul Quran. Maksudnya gimana? Ahmad yaqra'u Quran
Mubakirannya tuh enggak berarti. Nah, coba ini kan mubakiron karena di sini ada juga. Nah, pertanyaan di sini ada mubakiron nggak ya Yaqra'ul Quran ini? Lah, Nah, apakah dibaca lagi? lah. Ya tidak, karena ya di sini kan mubakironnya ada di sini. Ini kan sudah ada objeknya sendiri-sendiri. Al-Quran sudah ada objek. Kalau membaca ya objeknya Al-Quran. Kalau mencuci ya objeknya Al-Malabis. Ya mubakiron ini nyambunginya ya staikidu. Kalau yaqra'u ditambahin mubakiron bisa nggak? Ya nggak bisa. Maksudnya sesuai objeknya. Kan udah ada objeknya di sini. Jadi nggak perlu ditambahin. Paham maksudnya? Berarti enggak ditambah-tambah berarti yang Yaqra'ul Quran gitu aja. Nah ya. Tidak perlu ditambah-tambah. Maksudnya dikasih namanya saja. Nah, kecuali yang bawahnya. Nah, yang bawahnya yang ditambah apa? Nah, ini yang ditambah ini sama objeknya. Objeknya nanti pakai yang di awal ya. Anta mubakiran. Yang diubah bawah ini ubah Diubah objeknya ya. Objeknya sesuai di depan lah. Sesuai yang di depan. Ini kan mubakiron di bawah. Ini kan mubakiron, kenapa mubakiron? Ya, karena di atas mubakiron. Ini nanti yang bawah ya disesuaikan objeknya yang di sini. Maksudnya itu ya. Iqra anta Iqra anta. Coba lah Ustaz. Coba yang dari awal, coba baca dari awal. Baca dari awal. Ahmadu yaqra'ul Quran. Terus di bawahnya Iqra. Antanya tuh Ustaz. Nah, Anta mubakiran. Lah, objeknya apa? Tadi kan Ahmadu yaqra'ul Quran. Sekarang objeknya mana? Ahmadu yaqra'ul Quran. Objeknya yang mana? Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran nggak diulangin? Iqra anta Al-Quran gitu Ustaz. Nah, ya. Maksudnya seperti itu. Iqra anta. Coba yang bawahnya. Ahmadu yausilul malabisa. Anta iksil. Anta malabisa. Igsil antal malabis ya. Iksil antal malabis. Oh. Jadi objeknya disesuaikan dicontoh. Ini kan karena setiap fiil ya nggak bisa pakai objek yang sama. Selanjutnya coba Bu Ifah ya. Muhammad yantadhirul hafilah. Intadhir anta al-hafilah. Muhammad yakulut tamro. Kul anta at-tamro. Mumtaz. Yang terakhir silakan Kaila ya. Naam Ustaz. Ahmad yaknusu ghurfah. Uknus anta al-ghurfah. Ahmad yushahidu at-tilfazu. At-tilfaza. Ahmad yushahidu at-tilfaza. Syahid anta at-tilfaza. Jadi Syahid. seperti itu ya. Jadi setiap fiil itu memiliki objek yang berbeda. Ya tergantung makna fiilnya ya. Masa ya gesilu nanti ya gesilu Al-Quran. Ya nggak bisa. Mana ya gesilu Al-Quran nanti. Nyuci Al-Quran. Ya nggak bisa. Jadi setiap kata kerja memiliki objeknya sendiri-sendiri sesuai maknanya. Sama seperti bahasa Indonesia lah. Jadi ini kenapa mufrodatnya beda ya? Karena secara makna beda. Jadi yang perlu antum pahami, lihatlah secara makna.
Ya lihatlah secara makna. Karena kalau nggak lihat cara makna, cuma nyambungin aja nanti akan sulit. Jadi lihat cara makna. Ahmadu yastaiqidu mubakiron. Nah, terus lihat sama Ahmad bangun lebih awal. Maka bangunlah kamu lebih awal. Ini membandingkan gitu loh maksudnya, membandingkan. Jadi Ahmad yaqra al-Quran. Ahmad membaca Al-Quran. Maka kamu bacalah Quran juga. Iqra antal Quran. Nah, cuma di sini yang perlu antum ketahui bahwasanya di sini ada anta ya. Padahal kan sebenarnya fi'il amr kan langsung aja Iqra al-Quran. Itu bacalah Quran sudah termasuk ya. Nah, ini kenapa ada anta? Boleh seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong idhab ilal masjid, pergilah ke masjid. Nah, tapi kita tambahin anta, menjadi gimana kalau tambahin anta? Idhab anta ilal masjid. Idhab anta ilal masjid. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai taukid, sebagai penguat ya. Tujuannya sebagai penguat. Jadi ini ada tujuannya. Lebih ke takkid ya, lebih ke penekanan. Jadi ini benar-benar menyuruh ya. Paham ya maksudnya? Paham, Ustaz. Insyaallah seperti itu. Untuk selanjutnya kita jadikan tugas ya. Nah, langsung aja silakan dibuka halaman 151 ya. Sudah dibuka yang ini? Nah, ini disuruh ngapain? Ana musafir ilain anta musafirun, ana musafirun ilal Madinah. Lain anta musafirun, ana musafirun ila Makkah. Aina tusalli al-jum'ah? Usalli al-jum'ah fil Masjidil Haram. Aina tusalli al-jum'ah? Usalli al-jum'ah fil Masjidin Nabawi. Kalian rubah sesuai contoh. Ya. Jadi nanti kalian tulis pertanyaannya. Pertanyaan ini satu, ila aina anta musafirun, nanti jawabannya banyak. Yang pertama ini ke Turki, yang kedua Mesir, yang keempat Suriah, yang ketiga Pakistan. Jadi nanti jawabnya seperti itu. Kasih pertanyaan dulu di atas. Ila aina anta musafirun, nanti jawabannya. Nah, cara jawabnya seperti ini ya. Cuma kalian tinggal rubah sesuai negaranya. Ini kan ada negara-negara ya. Baru yang bawahnya juga. Pertanyaannya satu di atas. Aina tusolli al-jum'ah. Ma makna aina tusolli al-jum'ah? Di mana kamu Nah, salat di mana Jumat? kamu sholat Jumat? Nanti cara jawabnya, saya sholat Jumat. Nah, di masjid-masjid ini. Jadi cara jawabannya ada 6 ya. Perhatikan kalau emang di sini nggak ada alif lam ya, nanti nggak boleh ngasih alif lam ya. Karena ini susunan idofa dan naat itu tidak bisa dirubah ya. Jadi kayak kita Masjid Bilal, ini kan nggak ada alif lam ya. Habis itu kita kasih alif lam al masjidu Bilal, nggak boleh. Itu nanti nggak bisa ya. Karena setiap kata dalam bahasa Arab itu udah ada porsinya, sudah ada, dia masuk idofa atau masuk naat. Nah, kalau dalam hal ini nggak ada alif lam ya berarti masuknya idofa, maka nggak bisa dirubah. Cara penulisannya harus seperti ini. Ya. Jadi kayak kita ngomong Rasulullah, artinya apa Rasulullah? Rasul Allah. Ya Rasul Allah, atau kalau secara arti utusan Allah kan. Nanti kita Rasulnya kita kasih alif lam, menjadi gimana? Menjadi ar-Rasulullah, bisa nggak seperti itu? Tidak. Tidak bisa. Maka itu salah secara kaidah. Jadi sama seperti di sini, itu kalau dalam bahasa Arab itu susunan dua kata itu ada idofa dan naat. Nah, kalau dia sudah masuk idofa ya nggak bisa dirubah ke naat. Sebaliknya, kalau dia masuk di naat tidak bisa masuk di idofa. Karena sudah ada porsinya. Contohnya Rasulullah. Rasulullah ini idofa. Rasulullahi. Rasul nggak boleh dikasih alif lam. Nah, kalau kita kasih alif lam menjadi naat bisa nggak? Nggak bisa. Secara mana nggak bisa? Sama seperti di sini. Nah, di sini ini susunan idofa semua. Masjidus Suq, mudhaf dan mudhaf ilaih. Masjidus Utsman, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih.
Masjidu Yasir, Masjidu Ali, maka nanti sampai ke depannya nggak bisa dikasih alif lam. Karena emang dari sananya udah idofah. Jelas ya? Beda kalau ini ya, ini kan fil Masjidil Haram. Ini dua-duanya ada alif lam. Fil Masjidin Nabawi, ini dua-duanya ada alif lam karena dia naat. Atau secara makna ini adalah sifat ya. Masjidul Haram kan sifat ya. Masjid yang suci ya. Cara makna yang sifat. Maka ini sampai nanti ya kalau kita ngomong Masjidul Haram harus ada alif lam. Kalau ada ngomong Masjidul Haram, masjidnya nggak dikasih alif lam, berarti itu salah. Yang benar dua-duanya pakai alif. Oke, alif lam. Memtum ya maksudnya. Fahimna insyaallah. Nah, beda sama Masjid Yasir. Masjid Yasir ini bukan masjid yang Yasir. Yasir ini bukan sifat, tapi Yasirnya adalah nama. Atau kalau secara arti nanti kepemilikan masjidnya Yasir. Beda. Kalau kepemilikan masuknya di idofah. Kalau kepemilikan masuknya di Idofah. Ya, jadi silakan ditanyakan aja kalau kurang paham ya naat sama idofah. Karena ini hampir sama. Tapi kalau kita pakai itu tuh salah nanti, dan itu banyak orang yang meremehkan sehingga salah-salah dia membedakan ini naat atau idofah, karena sebenarnya itu sangat berbeda dan cara arti nanti memiliki makna yang berbeda juga ya. Paham ya? Jadi ini nanti tugasnya ya ada 2 soal. Yang pertama ila aina anta musafirun, yang kedua aina tusolli al-jum'ah. Ya, pertanyaan pertama nanti silakan dijawab sesuai gambar ini ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar. Pertanyaannya satu aja, kasih di atas. Nanti pertanyaan kedua aina tusallil jum'ah, di mana kamu sholat Jumat? Nanti dijawab di Masjid Bilal, di Masjid Utsman. Pertanyaannya kasih 1 di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Wujud as-soal. Maaf ya, tidak ada ya. Nah, insya Allah besok Rabu adalah pertemuan terakhir selama di bulan Ramadan ya. Apakah setelah bulan Ramadan nanti dilanjut lagi? Insya Allah nanti Mei kita akan belajar lagi. Jadi besok Rabu kita belajar terakhir, nanti libur ya. Karena setelah itu kan Lebaran, masuk lagi di awal Mei. Nah, untuk di awal Mei nanti apakah wajib belajar lagi, wajib ikut lagi ya? Nggak wajib ya. Jadi kalau kalian nggak lanjut belajar ya nggak apa-apa. Cuma kalau masih lanjut belajar ya nanti belajar lagi sama anak ya. Seperti itu ya. Jadi nanti anak tanyain juga, konfirmasinya juga yang lanjut siapa aja, yang enggak juga siapa saja. Intinya minggu ini terakhir belajar dan nanti di bulan Mei di 11 Syawal ya atau 10 Syawal atau pokoknya enggak awal-awal Syawal. Kalau awal-awal Syawal kan waktu silaturahim atau reuni keluarga kan, tapi kita nanti di belasan Syawal sehingga sudah ada waktu untuk sama keluarga ya. Seperti itu ya. Syukran ala husni itmamikum mahyana tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Syukran kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika. La ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni itmamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.